Halo bosku semua, jumpa lagi kita di channelnya Robin Kapten 69. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga masih diberi kesehatan ya, dimurahkan rezeki, dijauhkan dari segala penyakit, dipanjangkan umur, amin. Oke bro, jadi selamat datang di video reaction saya kali ini. Hari ini kita mendapat rekomendasi dari sahabat kita di Indonesia. Jadi di sini dia berbagi link, judulnya Astagfirullah, masjid dilarang, mall dan pasar dibiarkan. Ini dari ceramah Abdul Somad ya, Ustadz Abdul Somad. Jadi di sini saya sudah dengar tadi sekejap ya, tidak sampai habis saya dengar. Mungkin video ini memang cukup lumayan lama, jadi kita akan dengar separuh dari video ini ya, mungkin saya akan potong nanti. Jadi memang sangat merinding ya, dia mungkin dia sudah marah pasal masjid ditutup dan pasar dibuka, mall dibuka ya. Jadi kita langsung aja reaction videonya sama-sama. 1, 2, 3, play. Masjid melarang orang ke masjid, tapi di mall, di pasar dibiarkan. Di mana letak hati kecilmu? Abdul Somad. Tak malukah engkau nanti kalau berjumpa dengan Allah? Di masjid orang hanya 5-10 menit. Masbuk, lambat sampai masjid, sudah qomat. Hanya 5 menit dia di masjid. 5 jam orang duduk beramai-ramai, ketawa, cekakak cekiki, tertular penyakit. Masjid yang kau salahkan. Tak malukah engkau nanti menyebut nama Allah, menyebut Rasulullah, padahal tempat ini yang dipanggil Allah, dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid yang disalahkan. Jaga protokol kesehatan. Betul kata tapi Abdul Somad ya. Sampai meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita dengar sama-sama ceramah Abdul Somad nih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin Ini videonya cukup lumayan lama ya. ayyuhalladzina amanu Nanti saya akan potong mungkin dalam separuh. wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang yang amat sangat ingin hidup di hari yang paling mulia ini, hari Jumat. Hari Jumat, Tapi hari yang paling petang mulia ya. Kamis kemarin malaikat maut sudah mencabut nyawanya. Berapa banyak pula orang yang sampai hari ini hidup sehat walafiat, tapi masih berkeliaran di jalan raya. Ada yang dicabut nyawanya, menyakitkan. Tapi ada yang lebih terlaknat, hidup dia di atas muka bumi Allah, bernafas dia dengan udara pinjaman Allah, menggunakan paru-paru yang dititipkan Allah. Ini sangat Tapi tak merinding ya mensyukuri kita dengar nikmat Allah. ceramah Abdul Somad nih. Hari ini kita masih Memang saya dalam merinding kali ini sehat mendengar. hidup, nikmat Kita iman dengarkan dan sama-sama. Islam. Oleh sebab itu di antara rukun khutbah, khatib mengucapkan alhamdulillah. Begitu banyak nikmat yang diberikan Allah, membalasnya cukup dengan ucapan alhamdulillah. Bersyukur dengan lidah, alhamdulillah. Bersyukur dengan perbuatan, ikuti perintah Allah, jauhi larangan Allah. Kalau sudah dipanggil untuk melaksanakan salat hari Jumat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah
menyambut panggilan Allah. Wadharul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan transaksi, tinggalkan segala yang mengganggu pikiran manusia, Merinding segala yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman Islam itulah orang mati menghadap Allah selamat dari neraka jahanam. Amin. Dengan nikmat iman dan Islam itulah orang yang beramal soleh, amalnya bisa menolong di hadapan Allah. Dengan nikmat iman dan Islam itulah orang yang beriman beserta anak cucunya akan dipertemukan dalam surga Jannatul Firdaus. Oke, bentar ya. Dijaga. Jadi kita sini mendengar dari Ustadz Abdul Somad nih. Dia akan ceramah sangat-sangat merinding ya. Jadi dia ini mungkin hari Jumat dia berceramah. Saya pun sangat rindu sangat salat Jumat di Malaysia ini memang tak boleh ya. Salat Jumat memang tak boleh. Untuk orang asing memang tak dibenarkan ya. Jadi untuk warga tempatan pun dibatas untuk beberapa orang, 40 orang, 50 orang macam itu. Oke, kita lanjut dengarkan ceramah Abdul Somad. Iman ini setiap pekan sekali hari Jumat, setiap hari 5 kali subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Setiap detik berhembus nafas menyebut nama Allah, supaya ketika nafas itu dicabut, yang terakhir keluar juga akan nama Allah, la ilaha illallah. Itulah yang menyelamatkan kita dari neraka jahanam, menyelamatkan dari mati su'ul khatimah, menyelamatkan dari azab kubur. Yang lain daripada itu belum tentu selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Seorang dokter paling mengerti tentang penyakit mengatakan bahwa COVID itu tidak ada. Mati-matian dia mengatakan tidak ada itu COVID. Sampai akhirnya dia mengoperasi seorang pasien dan pasien itu batuk-batuk. Setelah pasien dioperasi, diperiksa, dinyatakan pasien itu positif. 2-3 hari sesudah itu dokter itu pun terkena COVID. Berjumpa dengan saya. Setelah itu dia tersenyum dokter mengatakan, pun kena COVID ya. Ternyata COVID. Dokternya sendiri pun kena COVID. Di salah satu kota di Riau, seorang jamaah pergi periksa, dinyatakan oleh dokter bahwa dia kena COVID. Dia tak percaya, dia pergi ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru dia periksa lagi. Dokter di Pekanbaru mengatakan dia negatif, tidak kena COVID. Negatif. Selama ini yang dia pahami ikhtilaf itu hanya di masjid saja. Ustadz ini mengatakan bid'ah, ustadz ini mengatakan sunnah. Ternyata masalah COVID pun dokter ikhtilaf juga. Di kabupaten dia mengatakan ditipulah positif. Semuanya ya. Dokter Pekanbaru mengatakan COVID negatif. ini berarti tipulah. Dibawanya kertas dari Pekanbaru yang mengatakan negatif, dijumpainya dokter itu, ditumbuknya, ditinjunya dokter itu. Ternyata ada juga dokter yang bermain-main supaya bertambah anggaran. Berapa banyak pasien dinyatakan COVID, setelah dibawa ke rumah diperiksa ternyata negatif. Apa kesimpulan dari 3 cerita yang singkat ini? Bahwa COVID itu ada, tapi yang bermain-main dengan COVID karena ada kepentingan juga banyak. Maka kita mesti cerdas menyikapi ini. Karena anggaran tentang masalah COVID ini besar. Mesti cerdas ya. Celaka, laknat Allah terbesar bagi mereka yang berani mempermainkan umat. Sudah jatuh, ditimpa tangga, atap rumah pun tanggal. Susah mereka kena sakit, keluarganya meninggal dunia. Masih ada orang yang berani bermain-main. Mereka ini yang dikatakan Allah ulaika kal an'am. Mereka macam binatang. Sejahat-jahatnya kambing memakan pagar tanaman pucuk ubi.
maka hari raya Idul Adha Benar. masih bermanfaat Merinding dia, dengar. masih bisa dipotong. Tapi kalau sudah manusia, ulaika kal an'am, mereka macam binatang kata Allah. Balhum adal, bahkan lebih hina daripada binatang. Jamaah yang sudah mulai muak dan bosan memakai masker ini bertanya, kapanlah kita agaknya berhenti pakai masker, bertutup-tutup mulut sampai sesak nafas ini Pak Ustadz? Ustadz tak dapat menjawab. Dokter menjawab, insya Allah selesai vaksinasi nanti, maka kita sudah sehat semua, bisa pergi umroh lagi, bisa pergi sholat jamaah bertablik akbar mendengarkan pengajian Ustadz, bisa bersilaturahim kongko-kongko, duduk-duduk minum kopi macam dulu. Yang penting mau disuntik insya Allah selesai. Tiba-tiba keluar headline, judul berita besar, sudah 2 kali vaksin tetap positif COVID. Tetap 15 positif Maret COVID. 2021 jpnn.com. Apa maknanya? Ternyata disuntik dia pagi, petang dia kena. Apa sebabnya? Petang dia kena. Karena virus COVID bermutasi. Dia berkembang biak. Dia terus berkembang. Dia tidak berhenti. Orang yang sudah vaksin, kata Pak Dokter, hanya menambah kekebalan tubuh. Tapi untuk menangkis sama sekali, tak ada yang menjamin. Berapa banyak dokter, kepala daerah, sudah vaksin, kena juga. Lalu apakah lantas kita tidak vaksin? Yang meyakini bahwa vaksin itu dari babi, sampai kapanpun babi itu tetap haram. Memakan babi haram, vaksin dari pakai babi, haram. Tapi ada saatnya memakai babi jadi boleh. Kapan? Terjebak di dalam hutan, makanan tidak ada, pilihan cuma 2, babi atau mati. Tak boleh kita pilih mati, karena kata Allah, la tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Boleh memilih babi, akhafud dararain, kalau memang vaksin dari babi, mudaratnya kan? lebih ringan. Tidak ada paksaan. Berpendapat dengan pendapat sendiri akan menyesatkan. Makhaba man istasyara wa man nadima man istakhara. Tidak akan sia-sia orang yang mau meminta pendapat orang lain, dan tidak akan menyesal orang yang mau bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman bermusyawarah, minta pendapat orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Adakah titik terang di tengah kegelapan ini? Orang yang memandang titik terang hanya orang yang bersama dengan Allah. Kalau mengharapkan vaksin, tak dapat diharapkan. Berharap kepada dokter, dokter pun mati juga. Orang yang ditolong Allah hanya orang yang berusaha dan berikhtiar. Apa yang bisa kita lakukan Pak Dokter? Tetap pakai masker, karena Tetap pakai masker. virus sampai hari ini belum bermutasi masuk ke telinga. Nanti kalau virus bermutasi masuk ke telinga, barulah kita sumbat telinga. Entah bagaimana pula lagi nanti model khutbah Jumat di masa akan datang. Sampai hari ini virus hanya baru masuk Sumbat rongga telinga mulut pula. dan lubang hidung. Maka tutuplah mulut, tutuplah hidung. Tangan bersalaman bersentuhan, kena air liur, air hidung, maka cucilah pakai hand sanitizer. Masih selamat insya Allah. Masih tetap sholat berjamaah, masih tetap jaga jarak, masih tetap menjaga diri. Tapi orang yang tidak mau ke masjid, melarang orang ke masjid, tapi di mal, di pasar dibiarkan. Di mana letak hati kecilmu? Tak malukah engkau nanti kalau berjumpa dengan Allah? Di masjid orang hanya 5-10 menit. Ya, merinding. Masbuk, lambat sampai masjid, sudah komat. Hanya 5 menit dia di masjid. 5 jam orang duduk beramai-ramai, ketawa, cekakak cekiki, tertular penyakit. Betul. Masjid yang kau salahkan.
Tak malukah engkau nanti Masjid menyebut nama disalahkan. Allah, menyebut Rasulullah, padahal tempat ini yang dipanggil Allah, dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap jaga protokol Allah kesehatan, tapi jangan sampai meninggalkan ibadah kepada Astagfirullah. Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap cuci tangan, Bagaimana mau tetap pergi pakai masjid masker, ditutup? tetap jaga jarak, tetap beribadah. Seorang pasien luka kakinya, pergi ke rumah sakit. Oke, jadi maknanya Ustadz Abdul Somad ini memang apa ya? Memperingatkan masjid ditutup. Kenapa masjid ditutup sedangkan pasar dibuka, mall dibuka dan apa yang lain-lain dibuka. Sedangkan masjid tak ada salah. Hanya untuk beribadah pun tak boleh, kan betul. Saya pun sudah 2 tahun tak pernah pergi masjid untuk sembahyang Jumaat. Kenapa? Di Malaysia memang tak boleh kalau warga asing sholat di Malaysia, kan dilarang. Jadi untuk warga tempatan saja, dan apa itu pun terbatas juga. Oke, kita lanjut lagi ya. Sebetulnya luka itu hanya kecil saja. Lalu Pak Dokter pun menjelaskan, karena ibu ada bibit-bibit diabetes, ini luka kecil ini nanti akan menjadi besar. Kalau luka ini sudah besar menjadi akut, menjadi parah, maka kaki akan dipotong, diamputasi. Akhirnya si pasien berpikir pagi, Apa petang dan menjadi 2 malam. tahun tak Gula sembahyang, darahnya jadi pergi naik, ke masjid sholat tekanan Jumaat. darahnya menjadi naik, jantung koronernya kumat, darahnya Saya pun merasa kumat. sedih ya, merasa Akhirnya bertambah-tambah sedih. penyakit dengan yang lain. Tapi yang mengerti penyakitnya juga dokter. Pak Dokter, apa yang membuat ibu itu semakin parah? Ustadz Abdul Somad, yang membuat kita semakin terpuruk adalah pikiran kita. Pikiran kita lah yang paling berbahaya. Maka Allah menjaga pikiran kita supaya tidak terlalu ketakutan, galau, Pikiran. ngeri, cemas. Setan menakut-nakuti kita. Maka bagaimana caranya? Orang yang berzikir mengingat Allah, memperbanyak bersolawat, maka insya Allah dijaga Allah pikirannya. Kalau sudah pikirannya terjaga, hatinya terpelihara. Kalau sudah hatinya terpelihara, imunnya kuat. Kenapa imunnya kuat? Karena imannya kuat. Kalau imunnya kuat, maka virus COVID tak akan dapat menyerangnya. Kenapa Ustadz mati? Kenapa Kiai mati? Kenapa Buya mati? Lantamuta nafsun. Orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa Sudah ajalaha. ajalnya dah mati. Orang tak akan mati sebelum rezekinya penuh, sebelum ajalnya penuh. Andai orang yang kena COVID itu tidak kena COVID dan dia duduk pagi minum teh, batuk dia, maka dia tetap akan mati juga. Kuatkan akidah. Tapi kita bukan Jabariyah. Jabariyah berserah kepada takdir, tidak pakai masker, tidak cuci tangan, tidak menjaga jarak. Kalau tak mati kata Allah maka tak mati. Itu bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tetap berikhtiar. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, tetap berinteraksi. Kena juga. Berarti kita mesti mengamalkan rukun iman yang keenam. Antu'mina billah, beriman kepada Allah, bil qadari khairihi wa syarrihi, dengan takdir baik dan takdir buruk. Banyak orang beranggapan karena sudah tua mati, beruban mati, sudah tua mati. Lalu dia mengambil kesimpulan kalau tua mati. Kesimpulannya salah. Dari mana salah? Karena salah berpikir, salah bicara, salah beramal, salah bertindak. Mati tak menunggu tua, mati tak menunggu sakit. Berapa banyak bayi yang baru lahir sehat walafiat mati. Kalaulah dikatakan badan sehat membuat orang tak mati, coba hitung berapa banyak orang mati habis senam pagi, habis jogging mati. Kalaulah dikatakan mati menunggu tua, berapa banyak ulama muda, ustadz muda, artis muda, pejabat muda mati. Kematian milik Allah. Lalu kenapa sampai hari ini kita masih hidup? Berapa banyak orang menduga kita sudah mati?
Dan berapa kali kita melewati momen-momen hidup dikatakan orang mati tapi tak mati. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah juga yang menciptakan hidup. Untuk apa dibuatnya ada hidup ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita Allah. siapa di antara kita yang masih beramal. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara, tetangga, kawan, sahabat, handai tolan, kawan sekantor, kawan satu sekolah, satu alma mater, mati mereka. Uzkuru mahasina mautakum, sebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Andai ada cacat aib buruknya, andai benar kau sudah ribah, andai salah kau salah 2 kali, ribah sekali, fitnah sekali, sebutlah baik-baiknya. Kenapa mereka mati? Ajalnya sudah sampai, rezekinya sudah penuh. Sebelum COVID itu ada, sebelum virus Ajalnya sudah COVID-19 sampai, itu lahir, rezekinya sudah penuh. Allah sudah menuliskan takdir untuk dia. Tapi kita tetap berusaha dan Oke bro, jadi videonya kita potong separuh, mungkin lumayan panjang videonya ya. Ya itu saja, kita sudah rekomendasikan dari sahabat kita di Indonesia, dia berbagi link tadi. Jadi di sini Abdul Somad memang menegaskan masjid ditutup, mall, pasar dibuka, masjid ditutup. Ya mungkin dia memperingatkan agar masjid tidak ditutup dan kita bisa beribadah. Saya pun terharu dan merinding mendengarnya tadi. Memang merasa sedih lah. Selama 2 tahun ini memang tak boleh sholat Jumat. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Memang sedih lah, tak boleh sholat Jumat di Malaysia ini selama 2 tahun. Dikarenakan COVID ini kan, masjid semua ditutup, tak boleh sholat Jumat. Mungkin warga asing tak boleh, kalau warga tempatan Malaysia kan boleh sholat. Oke bro, mungkin cukup sampai di sini dulu video kita hari ini. Dan yang baru bergabung boleh bantu subscribe ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri video ini, jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.